yang pertama bab akidah itu kan tidak boleh mensekutukan Allah, tidak boleh mensyirikatkan Allah dengan segala sesuatu. Kalau nyembah Allah itu ya Allah wahdah. Ini kan sekarang sepertinya masih sibuk orang-orang yang bikin konten ya. Kontennya sibuk mengomentari ulama-ulama atau para penceramah, kemudian kalau ada pembahasannya menurut dia perlu di-up dan itu rame dibahas orang. Nah, salah satunya tadi saya buka TikTok, keluar orang komen tentang Abu Razi itu ketika Abu Razi menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Orang komentarnya apa? Ini gimana Bu ya, ini sesat nih orang, katanya begitu. Masa dia mengatakan bahwa semua hakikat yang disembah oleh orang di alam semesta ini adalah Allah? Ini nggak benar, kata dia. Ini karena ada hubungan dengan ini, maka kita singgung juga. Karena di sini dikatakan apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita bicara bab hakikat, benar apa yang disembah oleh orang dalam semesta ini semuanya Allah. Cuman yang berbeda itu cara penyembahannya. Ini yang kadangkala orang salah paham di sini. Orang musyrik Makkah itu dia sembah siapa? Dulu itu coba cek di teks sejarah. Dia nyembah siapa? Nyembah Allah. Nyembah Allah. Kita aja ini di sini ribut soal apa dalam konsep itu. Di dalam agama lain disebut Allah itu dengan Allah. Kan pembacaan saja. Kalau orang-orang Arab sana sebutnya Allah. Coba aja cek. Cuman bedanya apa? Orang-orang jahiliyah itu nyembah Allah, katanya dia nyembah Allah, tapi ada yang selipkan yang lain. Sama ketika mereka nyembah berhala. Apa kata mereka? Kami sebenarnya nyembah Allah, katanya. Coba cek itu. Apa katanya? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Tuh. Dia nyembah Allah juga, tapi nyembah Allahnya musyrik. Nah, itu yang mesti dipahami oleh kita. Ada orang menyembah Allah itu muwahhid dia. Ada orang menyembah Allah itu musyrik. Kalau kita nyembah Allah, musyrik apa muwahhid? Clear tuh soalnya. Yang orang-orang yang agama lain nyembah itu, yang katanya ada Tuhan banyak-banyak itu, kan kalau ditanya pada hakikatnya satu juga. Itu juga sebetulnya, tapi ada bab kemusyrikan di situ. Itu orang kadang-kala tak paham. Sibuklah cari kesalahan orang ini itu, yang ujungnya nambah ke viewer. Itu kalam kan biasa saja. Ya cara nyembahnya aja yang salah. Kalau musyrik, keluar dia. Kata Allah gimana? Kamu jangan menyembah Allah itu dengan memusyrikkan dia dengan satu pun. Nah, itulah kenapa syarat amaliyah itu mesti akidahnya benar. Boleh nyembah, melakukan aktivitas apa saja, tapi syaratnya wala tusyriku bihi. Atau wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrikan. Nah, itu yang perlu kita pahami itu. Apalagi kalau kita baca bab Pancasila. Semua agama di Indonesia memahami enggak? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Oh, jadi panas ya. Jadi
Itu dia yang mesti. Ini baru babnya bab zahir. Bab zahir ini nanti aja. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, mengaktifkan ruh jasmani. Ruhul jasmani yang diaktifkan. Ya. Tentu pembuktian aktif ruhul jasmani itu dia melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Tuh, ibadah fardu. Itu bukti. Dengan catatan tidak ada kemusyrikan di situ. Dan bahkan dikatakan juga oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra wal muradu bihi al-amalu bila riya'in wala sum'atin. Ini catatannya yang bagian akhir itu. Wal muradu minhu al-amalu bila riya'in wala sum'atin. Tuh kata kuncinya tuh. Kalau hadis itu sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Allah itu witrun dan menyukai yang ganjil gitu ya. Nah, apa poinnya? Poinnya itu al-amalu bila riya'in. Beramal itu tidak boleh ada riya di situ. Nah, ini masih babnya bab syariat loh. Di bab syariat juga tidak boleh ada riya, juga tidak boleh ada sum'ah. Kalau kita kembali kepada definisi riya, al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Nah, ini di bab ruhul jasmani, di jasmaninya itu juga mesti tidak boleh ada bahwa kita amal itu ingin dipandang orang. Atau bahwa kita beramal itu karena ingin bahwa saya ini lebih oke dari yang lain. Mau ingin lebih baik daripada yang lain. Nah, inilah kenapa catatannya itu penting itu. Kalau dia tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ujungnya apa? Ada buahnya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan, amaliyah yang dilakukan itu ada buah semuanya. Yang dalam bahasa yang sering kita sebut dalam ilmu dzikir itu namanya natijah. Semuanya ada natijahnya. Semuanya ada untungnya. Semua aktivitas yang dilakukan itu ada dampak positifnya. Maka dikatakan waribhu fid dunya al-wilayatu wal mukashafatu wal musyahadatu fi alamil mulki min tahti as-sara ila as-sama'i. Wa mithluhu al-karamatul kauniyatu min al-maratib ar-rahbaniyati kal-mashi 'ala al-ma'i wat-tayran fil hawa wat-tayy al-makan was-sam'i min al-ba'id wa ru'yati fi sirril badan wa nahwi dzalika. Ini keuntungannya. Orang yang menjalankan aktivitas syariat secara totalitas, ini bab kesyariatan secara totalitas, maka dia juga akan mendapatkan buahnya di dunia itu. Dia juga masuk kepada bab kewalian. Oh, ternyata ada wali yang mengamalkan amaliyah zahir. Dia lakukan amaliyah zahir syariat itu secara totaliti, maka dia akan juga mendapat bab kewalayahan. Dan di sana dia juga akan diberi bab mukasyafah. Terbuka hijab. Dan dia juga akan bermusyahadah. Nah, di mana? Fi alamil mulki. Di alam malak. Di alam malak. Kan alamnya kan sudah kita bicarakan. Setiap kali kita ngaji ini pasti kita ulang-ulang itu alam. Dari atas ya, dari lahud, malak jabarut, malakut, malak. Nah, ini level pertama nih di alam malak. Fi alamil mulki. Mulainya dari mana? Min tahti thara ila samai, dari bawah bumi sampai ke langit. Maka di dunia
orang-orang yang beramal secara totaliti di bab syariat, maka dia juga akan diberi karomah. Para wali juga diberi karomat oleh Allah semuanya. Tapi catatannya harus dipahami. Al-karamah haidur rijal. Karamat itu haidnya para wali itu. Tapi para wali itu tidak sering memperlihatkan haidnya. Sama seperti orang-orang yang sedang haid, malu dia ketika dia diketahui haid. Tapi kalau orang-orang baru pertama kali, ya haid itu sangat penting bagi dia. Ya coba begitu, anak-anak perempuan yang baru pertama alih status, itu sangat penting bagi dia. Tapi berikutnya kan nggak ditanya lagi haid, enggak penting lagi ya haid itu. Nah, apa bentuk, kalau kita gunakan istilah haidur rijal itu, apa bentuk haidnya para wali di sini? Allah berikan dia keistimewaan seperti jalan di air, di atas air. Jadi kalau ada orang memahami, oh si A, si B itu bisa jalan di atas air, ya biasa aja sih sebetulnya, itu baru level bawah. Lalu apa lagi? Lalu bisa terbang di udara. Lalu bisa melipat bumi. Lalu bisa mendengar yang jauh. Lalu bisa melihat sir di badan, atau bisa menerawang-nerawang orang tuh. Atau seumpamanya. Nah ini, kenapa ini mainannya? Ini yang diperoleh, kan di awal juga disebutkan. Karamat itu, apa bahasanya di awal itu? Fal waliyu lahu alfu maqamin awwaluhu babul karamah. Wali itu memiliki 1000 makom. Pintu pertamanya atau makom pertamanya apa? Ya karomat. Jadi apa namanya? Kalau bahasa seloroh-seloroh kita kadangkala orang sibuk mencari wali yang keramat, bicarakan bab keramat-keramatnya, ya kita sebut norak ente gitu. Nyari yang keramat-keramatnya, keramat itu pintu masuk awal. Nggak bakalan nyebutin keramat-keramat lagi orang, ceritanya nggak bab keramat ceritanya. Wali itu ceritanya ma'rifatullah. Bukan cerita keramat-keramat gitu. Bukan cerita bisa jalan di air. Bukan bisa apa namanya mendekin waktu. Nah, kalau kita cerita itu di depan apa namanya majelis para wali, oh itu sama aja kita apa namanya ya anak-anak yang sedang dapat mainan gitu. Jadinya garing, jadi ceritanya cerita keramat-keramat itu. Ada itu masa lalu lah gitu. Atau orang-orang lama dulu kan kadang-kala mau cari guru itu yang dicari pertamanya apa? Karomatnya. Karomatnya yang dicari. Dia bisa apa? Padahal yang harus dipahami bahwa karomat diberikan oleh Allah kepada kekasihnya itu belum tentu juga diberikan kepada yang lain. Kan pakaian masing-masing sesungguhnya. Kita sibuk tapi ya kita maklumi juga. Memang kadang-kala orang memang butuh begitu juga. Kadang butuh lihat, oh dia bisa apa? Bisa bakar, nggak terbakar gitu ya. Bisa baca-baca hati orang gitu kan. Tapi ngapain itu? Itu di dunia. Jadi untungnya natijah itu ada dua, ada natijah di dunia dan ada natijah di akhirat. Ada untung di dunia dan ada untung di akhirat.
Wa amma ribuhu fil akhirati fahuwa al-jannatu wal huru wal kusuru wal ghilmanu wasyarabu wa sairun ni'ami wa maskanuhu fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa. Natijah atau keuntungan yang didapat oleh orang yang mengaktifkan ruhul jasmani, yang semua aktivitasnya secara syariat dilakukan secara totality, di akhirat dia mendapatkan surga. Di surga dia dapat bidadari, di surga dia dapat istana, di surga dia dapat pelayan, di surga dia dapat minum-minuman, di surga dia dapat semua kenikmatan. Kan sederhana tuh, kalau pengen cari bidadari nggak perlu bunuh diri kan? Beda dengan teman-teman kita yang dia spirit jihadnya itu luar biasa, tapi orientasi jihadnya hanya 70 bidadari. Ini amalkan saja syariat secara totality, ujungnya juga akan dapat bidadari. Kalau toh pengen bidadari, kan kalau kita coba analisis secara seksama, rendah amat surga jadinya. Hanya surga itu diukur dengan bidadari. Masa cita-cita kita ke surga itu hanya nyari bidadari? Iya kan? Tuh. Jadi enggak usah ngebom orang ya, enggak usah bunuh orang gitu. Untuk dapat 70 bidadari cukup amalkan saja syariat secara totality, ujungnya juga akan dapat itu. Kalau pengen itu. Semua kenikmatan akan didapat. Tempatnya di mana? Fil jannatil ula. Orang syariat itu mengamalkan syariat secara totality atau mengaktifkan ruhu jasmani, maka dia nanti makomnya berada fi jannatil ma'wa atau wahia jannatul ma'wa. Surga yang pertama yaitu surga jannatul ma'wa. Di mana itu surga jannatul ma'wa? Fi alamil malak, yang kemarin kita sudah sebut itu. Totality. Jadi kalau jangan cemas pula, jangan dikatakan pula orang bersyariat saja lalu kita katakan dia tidak akan masuk surga. Enggak boleh begitu. Enggak. Tapi syaratnya tetap itu, tidak boleh syirik, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah. Wa hanutur ruh ar-ruwani al-qalbu wa mata'uhu ilmu at-tariqati wa mu'amalatuhu ishtighalu bil asma'il arba'ati al-ula min usulil asma'i al-ithna ashar kama qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Itu tadi kita bicara ruh al-jasmani. Sekarang ar-ruhu ar-ruwani. Ar-ruhur ruwani itu tempatnya dalam jasad atau dalam tubuh ini di mana? Di qalbu. Qalbu. Nah, itu posisinya. Ini sudah diurutkan sekali itu. Yang ilmu ar-ruhu jasmani, jasad itu masuk dia dalam bab yang kita sebut dengan al-qalib. Template. Kerangka. Namanya qalib. Nah sekarang ruh ar-ruwani itu masuk dia dalam al-qalbu, di qalbu. Maka kalau qalbu, ilmunya ilmu apa? Ilmunya sudah masuk kepada ilmu thariqah. Kalau di jasa dia, template ini ilmunya syariat. Kalau kita bicara bab ruwani, maka bicaranya adalah bicara qalbu. Jadi kalau ada orang masih kadang-kala mencemooh atau menganggap remeh orang-orang thariqah, ya kita pahami saja berarti dia masih di
Belum selesai dia di bab ruhu jasmani. Belum selesai dia di bab syariat. Biarin aja. Nah sekarang, kalau sudah bicara qalbu, bicaranya pasti thariqah. Ilmunya pasti ilmu thariqah. Dan dia pasti sibuk dengan asma Allah. Makanya kemarin yang suluk, dimanapun tempat suluknya, itu yang dihajar itu mana? Qalbu. Qalbu itu dihajar tuh dengan kalimat Allah, dengan asma Allah. Yang dalam Thariqah Naqsabandiyah disebut disitu dengan Ismul Jalalah, atau disebut juga dengan Ismul A'zam. Atau sebagian orang menyebutnya dengan Ismul Zat. Sebut Allah, Allah, Allah. Itu di qalbunya, diisi qalbu dengan itu. Nah di sini karena Syekh Abdul Qadir Jilani sudah membuat ketentuan-ketentuannya. Dia sudah sebut asma tauhid, maka di sini dikatakan orang yang sedang mengaktifkan atau mulai mengaktifkan qalbu, maka dia sibuk dia dengan asma Allah atau asma tauhid. Asma tauhid itu ada 12. Sibuk dia dengan itu, tapi dia sibuk dengan min usulil asma 12. 4 nama pertama tuh. Apa itu? La ilaha illallah huwa hayyu wahid. Sibuk dia dengan zikir itu. Jadi sudah mulai sibuk itu. Hanya la ilaha illallah, kalau di awal dikatakan la ilaha illallah, orang yang melazimkan kalimat la ilaha illallah, ujungnya akan hidup qalbu. Hidup qalbu, maka disitulah qalbu menyebut nama Allah, dan bisa juga disebut hayyu huwa wahid. Nah ini ikut mustalahat ini. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi kita mesti pahami apa maksud dari ayat ini. Allah memiliki banyak nama-nama yang baik. Lalu serulah Allah dengan namanya itu. Maka sebutlah nama Allah itu. Kalau di sini kita difokuskan kepada 12 nama, di dalam kitab ini 12 nama yang difokuskan untuk menyebut nama, dan nama-nama itu sudah dibagi-bagi di dalam kitab ini. Nah, tinggal bagaimana melakukan, tapi mesti dipahami bahwa mengamalkan ini mesti atas izin guru. Yang kemarin disebut oleh Buya Asfi dalam kajian hari Selasa ya, Selasa malam. Semuanya mesti izin. Mesti izin. Jadi semuanya apapun yang kita inginkan mesti pakai nama. Bahkan iblis pun meminta kepada Allah dengan apa? Dengan nama. Apa katanya? Bi'izzatika. Tuh, iblis tuh. Iblis sudah dikutuk oleh Allah. Lalu setelah dikutuk, dia minta kepada Allah bi asma'ihi, maka yang diminta dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan nggak sama Allah permintaan iblis? Permintaannya apa? Menggoda manusia. Dia menggoda manusia sampai hari kiamat. Panjangkan umurnya. Dipenuhi oleh Allah. Yang ingin kita cari apa? Iblis itu menyebut asma Allah. Jadi kalau menyebut dengan asma, benar kita menyebutnya, ada tahu kita sirnya, Allah kabulin. Maka mesti dengan asma Allah. Coba semua orang minta-minta itu semuanya dengan nama Allah, walaupun ujungnya kadang ada syirik juga. Pelet-pelet itu ujungnya kan nama Allah juga. Bla 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 bla, barakat bismillah, gitu kan? Kan ada juga begitu.
Yang lainnya bla 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 bla, ada. Disitulah makna musyriknya. Dia baca kalimat la ilaha illallah, dia baca kalimat Allah, tapi ujung pangkalnya entah apa. Tapi poin yang ingin kita katakan, semuanya meminta itu pasti dengan nama. Maka mintalah dengan nama Allah. Kadangkala kan kita nggak mau, maunya hanya minta saja. Tapi ujung dari makna ini apa? Mintalah dengan nama Allah, kita ngerti nama itu, kita paham dengan nama itu, kita bermakrifat dengan nama itu. Sering kita sebut namanya. Coba misalnya kita minta duit ke orang tua kita, itu pas dikasih nggak? Belum tentu. Atau menurut kebiasaan akan dikasih. Tapi coba minta duit ke orang tua orang lain. Tiba-tiba orang asing minta duit. Gitu kan? Atau sederhana, ada pengamen, ada pengemis. Itu kan gayanya kan macam-macam itu cara minta duit. Coba ingat eksperimen masing-masing, pengalaman masing-masing saja. Kenapa mau ngasih duit ke pengamen A, ketika datang pengamen B kita gak kasih? Kenapa kita kasih duit pengamen, ya apa namanya, tukang minta-minta A, sementara B tidak? Kenapa kita kasih duit polisi, apa namanya, Pak Ogah itu, yang setiap kita lewat situ, kita kasih terus. Tapi kalau orangnya ganti nggak mau dikasih, itu kenapa tuh? Nah, itu juga bagian yang mesti kita pahami. Itu kita manusia loh. Kadangkala kita ngasih 2.000 udah makasih banyak Pak Haji. Oh tuh keren sekali itu. Dia mau lewat situ lagi itu besok. Mau dibilang Pak Haji lagi. Tapi sejatinya adalah pujian itu milik Allah. Puji dulu dia. Berikan dulu sanjungan semuanya kepada Allah. Makanya di antara bab meminta itu apa? Ada pujian. Pujian. Coba kalau nggak dipuji langsung minta aja. Nah, ini yang disebut dengan metodologi meminta. Kalau orang buat metodologi untuk meminta itu dengan rayuan, oh itu selesai sudah itu. Beda. Coba aja. Ini kan rata-rata kita kan masing-masing mayoritas punya anak ya. Coba, kita kan sudah punya pengalaman juga. Kadang ada anak yang minta langsung dan ada kadang-kala dia dengan bermanja-manja. Ada merengek, ada bermanja. Itu beda itu. Ada yang langsung minta. Dan bahkan kayak perintah aja mintanya. Lalu ada dia bermanja-manja tapi ujungnya jelas gitu. Itu mana yang dulu dikasih itu? Ya begitulah kira-kira. Itu manusia loh. Nah ini kita bicara Allah. Sanjung dulu dia. Ngerti dulu namanya. Bermakrifat dulu dengan asma'nya. Jadi semuanya mesti dengan Allah. Tapi syaratnya apa? Mesti sibuk. Nah tuh. Jangan ketika kita mau minta rezeki kepada Allah Ar-Razzaq, cuman kita mintanya sekali aja ya Razzaq. Tapi kita tidak sibuk dengan Ar-Razzaqnya. Kita hanya sibuk nunggu rezekinya saja. Syarat yang mesti kita lakukan itu adalah mesti sibuk dengan Ar-Razzaqnya. Kadang orang kan banyak hanya menantikan atau menunggu hasil dari Ar-Razzaq itu yang disebut dengan rezeki itu. Sibuk dulu.
Nah, inilah yang dikatakan wa hazihi isyaratun ila anna al-asma' mahalus syughli wa huwa fi ilmil batin. Semuanya itu mesti sibuk kita dengan asma itu. Tempatnya di batin. Sibuk. Nah, itulah kenapa orang-orang suluk, orang-orang berkhalwat, orang-orang yang i'tikaf, dia sibuk ngapain? Kalau dia i'tikaf ada mentornya di surau-surau misalnya, tempat-tempat suluk misalnya, itu mereka sibuk dengan asma Allah. Tapi kalau orang-orang i'tikaf tak ada mentornya, dia sibuk ngapain lagi ya setelah ini? Ngaji Quran sudah, ini sudah, terus ngapain lagi? Ujung-ujungnya pulang juga. Nah tuh, kita mesti sibuk. Sibukkan diri dulu. Kalau kita kembali ke iblis tadi itu, iblis itu sibuk enggak dengan Allah sebelumnya? Oh, sangat sibuk sekali. Ribuan tahun dia sibuk dengan nama Allah. Kalau diukur dengan kita, nggak lawan kita itu. Cuman untuk ngalahin iblis itu, satu babnya mesti kita pahami. Patuh sudah. Patuh. Iblis itu kan bab kepatuhan tuh nggak ada sama dia. Ma'rifatnya, sholawatnya tuh nggak ada sama dia tuh. Wal ma'rifatu natijatu asma'it tauhid. Jadi ketika kita selalu melazimkan asma' at-tauhid, ujungnya apa? Ujungnya akan mendapatkan kemakrifatan. Nambah ma'rifatnya. Coba baca aja terus. Dapat ilmu. Coba bayangkan. Ini rahasia, ini kita buka. Orang suluk itu nggak banyak aktivitasnya, cuma satu aja, nyebut nama Allah saja. Tapi sebutnya berkali-kali, sibuk dia menyebut nama Allah, 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 yang disebut itu saja. Tapi ma'rifatnya, hasil menyebut nama itu, itulah yang disebut dengan ma'rifat yang diberikan oleh Allah. Nyebut, pahami. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ini kan sebagian orang memahami Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Ada memang begitu. Dan yang mesti dipahami adalah ahsa itu mesti dipahami maknanya, dimengerti, bermakrifat dengan asma itulah makna ahsa. Bermakrifat dengan nama itu, dipahami, mengerti, dilakukan, diikuti, manut, dan seterusnya. Itu dalam bab makna ahsa itu begitu. Sebut nama Allah Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman artinya apa? Hah? Maha pengasih. Maha pengasih. Lalu berakhlak kita dengan Ar-Rahman itu. Bagaimana berakhlak dengan Ar-Rahman? Kalau berakhlak dengan Rahman, maka tentu kita juga tunjukkan Rahman Allah, Rahmannya. Saling berbagi, ngasih. Itu bagian dari Rahman. Jadi bukan hanya sekedar ngafal doang gitu. Mesti dipahami maknanya.
Bukan hanya asal sebut namanya. Allah kan disebut namanya itu. Bukan hanya asal sebut saja. Tapi ada ma'rifat di situ. Yang sering kita sebut dengan ma'rifatullah. Banyak hal itu. Kalau dari kalimat Allah itu juga ada ma'rifatnya di situ. Disebut dengan ada ma'rifat huruf di situ. Alif, lam, lam, ha itu ada ma'rifat hurufnya. Ada pengetahuannya juga di situ. Jadi setiap asma itu ada makna. Setiap asma Allah di situ juga ada ma'rifat hurufnya. Jadi walaupun yang dibaca oleh orang-orang khalwat itu nama Allah itu satu atau dua, tapi hasil dari pembacaan itu, hasil dari sebutan itu, dia akan melahirkan ma'rifat yang luar biasa. Wal muradu minal ihsa ay yakuna man'utan biha wa mutakhalliqan bi akhlaqiha wa hadhihi al asma' 12 usul asma'illahi ta'ala ala adadi hurufi la ilaha illallah fa hurufu hadhihi al kalima 12 harfan fa athbata Allah ta'ala fi atwaril qulubi li kulli harfin isman wahidan. Tuh yang tadi kita sebut. Nama-nama Allah yang 12 yang disebut dengan Asma'ut Tauhid itu semuanya atau dasarnya adalah ala adadi hurufi la ilaha illallah. Huruf la ilaha illallah berapa? 12. Dasarnya itu kenapa muncul Asma' Tauhid yang 12, itu yang ingin dikatakan. Apa saja asma tauhid yang 12? La ilaha illallah, huwa hayyu wahid aziz wadud haq qahar qayyum wahab muhaimin basit. Nah itu rujukannya itu dari sini, dari kalimat la ilaha illallah. Maka setiap huruf itu nanti tempatnya adalah kolbu, atau tempat peredarannya, sumbernya itu nanti di mana nama-nama itu bisa disebut bersemayam, maka semayamnya itu adalah kolbu. Setiap huruf la ilaha illallah, nah itu dia, setiap huruf la ilaha illallah berdasarkan pola ini, itu satu, ada hurufnya, ada satu nama Allah di situ. La, satu huruf kan? Itu ada nama asma Allah di situ. Yang kalau kita merujuk kepada asma tauhid, la itu maksudnya apa? La ilaha illallah. Lalu setelah la apa? Alif. Itu dia, berikutnya hu. Itu kalau kita ikutin pola ini. Jadi yang 12 itu hitung saja nih huruf, keluarkan satu-satu hurufnya, lalu pasangkan nih asma tauhid yang 12. Nah, itu maksud dari kalam itu. Lalu berikutnya dikatakan walikulli alamin salasatu asma. Setiap alam itu ada 3 asma di situ. Ini 3 asmanya dari yang tadi disebut dengan asma tauhid. Alam-alam yang kita sebut alam apa saja? Yang sedang kita bicarakan ini, alamnya ada berapa? Malak, malakut, jabarut, lahud. Nah, itu masing-masing ada 3 nama-nama ini.
Fathabbatallahu ta'ala biha qulubul muhsinin. Itu akan Allah tetapkan dalam kalbunya orang-orang muhsin. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pertanyaannya, bagaimana nama itu bisa sabit dalam kalbu? Bisa menetap nama-nama itu dalam kalbu bagaimana? Kalau sering disebut, sering dibaca. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan kadangkala orang-orang baru-baru ya, baru mulai belajar zikir, baru sebut nama Allah gitu ya, baru sekali atau beberapa kali itu sudah kadangkala begitu sih, sudah merasa gitu. Padahal nama Allah belum sabit loh. Tapi paling tidak ya begitu. Ya seperti yang tadi kita sebut, awal-awalnya pasti rasanya begitu, tapi tahapan berikutnya mesti kita lewati. Biasa itu, kalau ada rasa begitu biasa saja. Memang rata-rata orang awal-awalnya begitu. Nah kemudian dihilangkan rasa yang tadi, merasa sayang berzikir itu. Mulai lagi sebut nama Allah, sehingga nama Allah itu sabit ya. Apa bukti nama Allah itu sabit dalam qalbu? Buktinya, kalau dia sabit dalam qalbu, itu nanti akan terucap juga dengan lisan. Kalau bahasa orang lama itu menyebut, kalau dia kagetan gitu, dia baca apa tuh? Itu salah satu indikator sih. Salah satu indikator. Kagetan itu sebetulnya melihat siapa dia sebenarnya. Lah, kenapa ketawa tuh? Nah, itu. Apa yang ada dalamnya? Itu yang keluar sebetulnya. Nah, itu juga lah misalnya orang-orang gigau dalam tidurnya. Itu apa dalamannya sebetulnya itu? Makanya supaya gigauan itu indah menyebut nama Allah, sering-seringlah sebut nama Allah. Sehingga ngigaunya itu enak, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah gitu kan. Enak itu. Itu untuk melihat benar enggak nama itu sudah tersabit dalam qalbu. Biasanya kalau dia sudah menetap, sudah sabit, pasti akan memberikan efek. Efeknya tentu efek positif. Coba aja tanya bagi teman-teman yang sudah ngamalin ilmu zikir, apa dampak positifnya? Ada nggak dampak negatif ketika dia ngamalin zikir? Coba aja. Biasanya orang yang masuk di bab ini, lalu sibuk dia dengan asma Allah, nikmat sekali hidupnya. Paling tidak itu secara zahir orang bisa nilai, dia tidak akan ganggu orang lain lagi, dia tidak akan bicarain orang lain lagi. Kalau biasanya bicarain orang, dia nggak akan cari-cari kesalahan orang lagi, tidak nyari tidak ngerumpi, tidak cari aib. Itu sudah dampak yang luar biasa. Ada dampaknya. Tapi catatannya apa? Mesti sibuk. Kalau nggak sibuk, nah tuh, mesti sibuk. Nah kalau nggak sibuk ya nggak jadi. Mesti sibuk. Kalau sibuk itu gambaran orang sibuk gimana? Coba perhatikan orang sibuk di kantor itu. Kadang teman di depannya nggak ditegurnya. Inilah rahasia. Salah satu rahasia orang-orang suluk itu nggak boleh saling tegur sapa itu. Itu menunjukkan bahwa sedang sibuk dia.
Oh, kalau dia masih tegur sapa dengan temannya, masih berbicara dengan temannya, oh ternyata dia belum sibuk dengan nama Allah. Itu dia. Tunjukkan kesibukan kita itu. Tidak ada space lain kecuali hanya menyebut nama Allah. Tidak ada waktu. Tapi secara sederhana itu sudah dibuktikan. Nggak ada waktu untuk mikirin kerjaan karena kita sudah stop kerjaan. Iya kan? Nggak ada waktu lagi mikirkan apa namanya? Kemarin itu baju lebaran, istri lebaran, apa? Oh, kue lebaran. Kirain ada juga istri lebaran. Sibuk, nggak ada lagi pikiran ke situ. Itu sederhana tuh sudah menunjukkan bahwa kita sedang sibuk menyebut namanya. Yang ada istri lebaran itu cuma satu aja orangnya di sini. Tuh si Teddy itu, ada dia punya istri lebaran itu. Karena pas lebaran dia baru nikah. Istri lebaran namanya. Nggak ada mikirin itu. Jadi itu tandanya kalau kita memang sibuk dengan Allah, tak sempat yang lain, mikirkan yang lain. Coba, nggak sempat masak. Karena sudah ada yang masak. Nggak sempat mikir nanti kita mau makan apa ya, karena sudah disiapin. Nggak, menunya juga sudah disiapkan. Itu kalau orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang suluk gitu ya. Sudah lengkap semua. Tinggal sibuk aja dengan nama Allah. Disuruh sibuk aja di situ. Ah, udah sibuk saja di sana. Ujungnya apa di sini? Wa anzala 'alaihim sakinatul uns. Wa anbatat fiha syajaratut tauhid. Asluha thabitun fil ardi sabi'ah bal fi tahti thara. Wa far'uha fis sama'i sabi'ah bal ila ma fawqa al-'arsy. Kama qala ta'ala ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i. Apa dampak, apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang tadi sibuk dia dengan kalimat Allah itu? Di bab ruhur ruwani ini, dia akan mendapat kenyamanan al-uns. Apa al-uns? Keintiman, kenikmatan, kebersamaan. Dan akan tumbuh dalam kalbunya itu apa? Syajaratut tauhid. Akan muncul rasa kebertauhidan, pohon tauhid. Ini istilah saja. Kan kita kemarin nyebutnya ketika ditalqin disebutnya apa? Itu menanam bidharut tauhid. Biji tauhid itu yang ditanam. Kemudian ketika selalu disirami, selalu disebut namanya, maka dia akan tumbuh. Biji akan berubah menjadi syajarah. Akan menjadi pohon tauhid ya. Pohon itu punya urat dan punya apa di atasnya? Pucuk. Pohon itu kalau dia kokoh, ini diistilahkan orang yang memiliki ketauhidan yang luar biasa, itu akarnya itu kokoh. Bahkan kekokohan akar itu sampai dia ke bawah bumi itu. Di dalam bumi ketujuh, bahkan di bawahnya lagi. Coba gambarkan itu, kekokohan uratnya. Lalu ketinggiannya juga luar biasa. Dari bawah bumi ketujuh sampai ke langit ketujuh dan bahkan sampai ke arasy. Itulah yang ngantarin orang itu. Apa asrarnya di situ? Kalau pengen masuk ke dalam dengan asma Allah. Kalau ingin naik ke atas juga dengan asma Allah. Mau ke tujuh bumi ke bawah, bi asma'illah. Turunnya dengan asma Allah. Mau ke atas, mi'rajnya juga mesti dengan asma Allah. Tuh maknanya itu. Makanya digambarkan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, yang uratnya ngakar ke bumi, lalu cabangnya sampai ke langit itu. Nah, apa natijahnya? Apa hasilnya? Hasilnya adalah jika orang selalu istiqomah, jika orang selalu sibuk dia bi asma'illah,
Dari biji sudah berubah menjadi batang, maka dia akan berbuah. Buahnya apa? Hayatul qalbi. Hidup kalbunya. Kalau hidup kalbu kira-kira gimana? Kalau kalbu hidup, maka ketika disebut nama Allah, maka bergetar kalbunya. Itu tanda kalbu hidup. Ilustrasi sederhana. Bagi yang muda-muda ini ilustrasi sederhana. Coba sebutkan saja nama wanita. Semua wanita itu tidak akan ada desirnya di sini. Tapi dia naruh rasa cinta kepada satu orang perempuan. Disebut namanya. Rasa dia ini. Itu tandanya. Jadi jawabannya, kenapa orang banyak ketika disebutkan nama Allah tidak bergetar kalbunya? Jawabannya apa? Karena tidak ada rasa cinta di kalbunya. Bagaimana cinta akan muncul? Dia tidak kenal dengan siapa yang dicintai. Sederhana saja, nama saja. Jika kita cinta, disebut nama itu, oh langsung tuh ngelaman Pak ya, ngelaman. Kalau yang bagi muda-muda itu lagi di babnya katanya, lagi di babnya. Nah itu jadi untuk sampai ke sana itu begitu, sibukkan kolbu di situ, sibuk kenali. Tuh, itu yang tadi disebut waribhuhu hayatul qalbi. Wa musyahadatuhu fi alamil malakut mithlu musyahadatil jinan wa ahliha wa anwariha wa malaikatiha. Jadi dia juga diberikan musyahadah. Musyahadahnya di alam malakut. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi di awal itu musyahadahnya hanya sampai alam malak. Di atasnya dia nggak bisa bermusyahadah. Dia sampai juga, tapi baru sampai alam malak. Nah, ini alam malakut. Disebut usul juga. Usul fi alamil malakut. Mukasyafah di alam malakut. Musyahadah di alam malakut. Tunggu dulu untuk menyebut usul ilallah. Belum. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Maka di sana dia juga bisa menyaksikan surga dan juga bisa menyaksikan penduduk surga. Jika kalbu aktif, ruh ruwani bisa diaktifkan, sibuk dia, itu akan Allah berikan natijah. Dia bisa melihat surga, dia bisa memandang ahlnya. Penduduk surga itu bisa dilihat. Akan dilihat anwar-anwarnya. Rehnya juga bisa dicium, aroma-aroma surganya. Jadi kalau orang dibukakan mukasyafah oleh Allah, bagaimana yang nampak itu, kalau misalnya dibukakan musyahadah itu, saksi bisa melihat, itu baunya, aromanya, itu juga terbuka semua. Jadi orang-orang kasaf itu kadang tersiksa juga hidupnya. Kalau dia kasaf ketemu dengan jin yang yang busuk, aduh, itu mual terus, nggak nyaman juga dia. Bersyukur juga orang-orang yang tidak diberikan kasyaf oleh Allah. Jadi semuanya mesti kita syukuri. Kalau orang diberikan kasyaf oleh Allah, semuanya tampak semua, dia lebih sering sendiri-sendiri dia. Bahkan kalau mau makan kelihatan, wah ini bukan nggak ada namanya di situ, nggak jadi makan dia. Nggak jadi makan. Atau jatahnya hanya sepertiga saja dia makan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi orang-orang yang kolbunya aktif, kolbunya sudah oke, dia bisa melihat malaikat. Kalau ada yang cita-cita pengen teman dengan malaikat, maka aktifkan kolbu.
Ada yang cita-cita teman sama malaikat? Ada yang mau kenal dengan malaikat maut? Hah? Temannya langsung yang keren ya, malaikat maut. Ya mesti kolbu dulu. Kolbu. Sentralnya di situ. Dan ujungnya apa? Bisa diajak komunikasi. Tapi komunikasinya adalah dengan batin. Bilisanihil batin. Bisa diajak interaksi itu. Yang nampak tadi itu bisa diajak interaksi semua. Nah, gimana cara ngajak interaksinya tuh? Nah, ini yang kadang orang pusing juga itu. Nah, ilmunya sudah ada. Yang orang dulu disebut dengan muhaddasah khidriyah. Itu dalam kitabnya siapa? Al-Hakim At-Tirmizi, Khatmul Auliya, disebut dengan muhaddasah al-khidriyah. Begitu ya, Bu Yunal ya. Lalu disebut juga, kita nyebutnya dengan muallimi. Itu caranya, komunikasinya. Ada cara komunikasinya, ilmunya ada. Ada ilmunya. Tapi syaratnya, kolbunya mesti hidup. Mesti aktif kolbunya. Itu tahapan-tahapannya. Bisa diajak bicara. Tapi diajak bicaranya tentu jangan dipahami bicaranya begini. Tapi dia bicara bilisanihi, dengan lisan batinnya, itu bila nutukin wala harfin. Kadang muncul mana. Kadang-kala bisa face to face sebetulnya. Kalau Allah berikan izin. Catatan yang mesti kita pahami, semuanya adalah atas izin Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak bakalan. Itu dia poinnya. Semuanya adalah atas izin Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak jadi. Tempatnya di akhirat di mana? Surga kedua. Itu yang disebut dengan Jannatul Naim dalam istilah kita. Naik, sudah mulai naik dia dari Jannatul Ma'wa naik ke Jannatul Naim. Itu yang kedua. Ruh ar-ruwani. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ruhus sultani. Ruh sultani itu di mana? Ruh sultani itu wahanutu ruh sultani al-fuad. Wa mata'uhu al-ma'rifah wa muamalatuhu bimulazamatil asma'il arba'ah minal mutawassitat bil lisanil jinan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani, ilmun bil lisani wa dzalika hujjatullah ta'ala ala ibni Adam, wa ilmu bil jinan fadzalika ilmun nafi'. Ini tempatnya di kalbu, di fuad. Dalamannya kalbu, setelah kalbu ada fuad. Jadi ke dalam dia. Kalau kita mulai dari tadi al-qalib, luaran, kemudian masuk dia ke kalbu, ruh jasmani, masuk turun ke bawah ke dalam, ke ruh ruwani terus masuk ke dalam sampai di fuad. Disitulah tempatnya ruh sultani. Ruh sultani di situ. Maka ruh sultani itu apa yang membuat dia akan nyaman? Yang membuat dia akan enjoy, gembira, dan menikmati semuanya? Itulah dengan ma'rifat. Jadi kalau bicaranya ma'rifat, itu makanannya ruh sultani. Itu rahasianya, kalau orang ngaji ma'rifat, itu yang enjoy, bahagia, senang itu adalah ruh sultaninya. Kalau dia sudah enjoy, senang, oke, dia sudah menikmati, nah itu jasa dia ini bisa dikendalikannya. Makanya kadangkala ini udah jam tidur ini kalau di rumah misalnya, ini masih melek semua kan. Biasanya kalau ngaji-ngaji ini kadang sampai jam 3 sampai jam 4 gitu. Masih oke. Itu kenapa? Karena makanannya, kenikmatannya yang dia bikin nyaman ruh sultani itu bicara bab ma'rifat. Bicaranya ma'rifat. Itu. Lalu
Apalagi apa yang dia istiqomahi, yang asik juga dia. Asik juga dia dengan asma tauhid yang 4 itu, yang tengah-tengahnya apa? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab. Itu ya. Yang tengah-tengah itu. Hayyu, Qayyum, Qahhar, Wahhab. So, kalau kita lihat di sini, tengah-tengahnya yang mana itu? Kalau minal mutawassit bil lisanil jinan, ya. Mulai dari tengahnya itu. Dan itu bukan lagi dibaca dengan lisan ini. Nah, inilah salah satu bagian dari sir juga ya, rahasia juga. Orang-orang yang zikir atau ketika di Thariqah Naqsabandiyah itu zikir, kan lisannya dinaikkan ke langit-langit, dikunci. Yang aktif itu qalbu. Nah, itu kan tidak lisan ini yang bicara. Nah, qalbu yang mulai menyebut nama Allah, fuad yang mulai menyebut nama Allah, itu yang disebut dengan lisanul jinan. Tidak lisan yang ini lagi. Dikunci ini disebut di dalam. Dan bahkan dia lebih cepat nyebutnya daripada ini. Dan bahkan dari putaran tasbih dia lebih cepat juga. Yang punya pengalaman bisa memahami itu. Yang ketika zikir kadang lebih cepat ya. Cepatnya tidak dibuat-buat. Ikutin aja ritmenya. Ya sama lah kayak mobil. Coba mobil setelah dihidupin gigi 1 lalu digas kuat gitu, nggak jalan dia. Atau langsung kasih gigi 5 gas langsung kuat, nggak juga, tapi pelan-pelan, pelan-pelan, nggak terasa larinya sudah cepat aja gitu. Jadi begitu tahapannya itu. Coba aja kalau langsung digas, nggak jalan dia, nggak terasa berat dia jalannya. Tapi pelan-pelan, nggak terasa larinya sudah 180 saja. Seperti Pak Gesang Pak mobil kan, 180, nggak terasa. Gitu pelan-pelan, pelan-pelan. Di dalam bab zikir juga begitu, pelan-pelan. Karena nyebutnya di dalam. Nah, ini disebutkan ilmu itu ada 2, ilmu bil lisan. Itulah disebut dengan hujjatullah ala ibni Adam. Itu argumentasi itu, lisan untuk Bani Adam. Lalu yang kedua ada namanya ilmu bil jinan. Fadzalika ilmun nafi'. Nah, ini yang ilmu nafi itu ini sesungguhnya. Kalau kita dulu bicara apa? Ilmu nafi itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang selama ini kita pahami ilmu nafi gimana? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu bisa bantu orang, bermanfaat untuk orang lain. Itu jika dilihat dalam bab itu. Tapi ilmu yang bermanfaat itu di mana ilmunya itu? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang fil jinan itu. Ilmu yang dalam itu. Kalau ilmu di sini, ini kita bicaranya bab hakikat ini. Ini manfaat juga sih sebetulnya, tapi kebermanfaatnya untuk apa? Nah, ini kita bicara bab kebermanfaatan yang sesungguhnya. Aktifkan jinannya. Aktifkan fuadnya. Aktifkan kalbunya. Nah, ilmu itulah yang bermanfaat dalam kesejatiannya. Apa makna manafi di situ? Makna manfaat di situ. Makna manfaat di situ adalah dia bisa kembali lagi. Ilmu yang dipelajari itu adalah jalan untuk pulang. Itu yang bermanfaat itu.
Kalau ilmu yang dipelajarin tidak nunjukin jalan pulang tuh tidak bermanfaat ilmunya. Kalau tidak menuju dia kepada Allah, itu tidak masuk dia dalam ilmu nafik. Tapi dia jika mengantarkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ilmu nafik. Itu yang dicari. Kalau di sini mah bisa ini. Kalau di dalam siapa yang tahu? Maka cari itu ilmu yang dalam itu. Lianna aktsara manafi' al-ilm fi hadhihi dairah. Karena kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu ya sumbernya itu dari jinan itu. Orang kalau ngobrolnya dari kolbu, ilmu yang disampaikan dari kolbu itu berdampak enggak kepada yang lain? Bermanfaat enggak kepada yang lain? Akan kelihatan. Coba orang yang tidak mulai dari kolbu, nyampaikannya tidak dari kolbu, itu beda. Maka inilah mesti jadi perhatian juga bagi kita. Mesti dimulai dari kolbu. Kalau kolbu berbicara, maka dia akan sampai ke kolbu. Nah itu dia baru bermanfaat. Maka akan bermanfaat dia ilmu itu. Sampaikan dengan kolbu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil Qur'an dhahran wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'ati abtan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah anzala al-Qur'an ala 'ashara abtan. Fa kullu ma huwa abtanu fa huwa anfa'u wa arbahu li'annahu mifanun. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya Quran itu ada zahir, ada batinnya. Maka sudah pas misalnya ketika di ribat itu belajar tafsir Bahrul Madid, ada zahirnya, ada batinnya. Yang dikemas dengan istilah zahir dan isyari dalam istilahnya tafsir Ibnu Ajibah itu. Walibatnihi batnan, dan batinnya itu memiliki batin lagi. Ila sab'ati abtun, sampai dia 7 ke dalamnya. Sebetulnya bukan 7, itu hanya angka saja, lebih daripada itu. Makanya sederhana. Nah inilah kenapa ya, kalau kita mau cari, kenapa tafsir itu macam-macam. Itu menunjukkan keluasan makna Quran. Maka makna Quran itu akan diberikan kepada orang yang membacanya, menikmatinya. Itulah pemberian Allah kepada setiap mufassir, dia mendapatkan hal yang berbeda dengan mufassir lainnya. Itu menunjukkan ada Quran itu memiliki batinnya masing-masing. Kalau dibagi tafsir itu misalnya ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir isyari. Ini ada 3 poin ini. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, lalu tafsir isyari. Masing-masing ini kalau kita cek ini ada 7 juga ini sebetulnya. Ini kalau kita ikutin ini. Nah, kita lihat isyari. Isyari itu ada 7 juga di dalamnya. Itulah kenapa banyak bertebaran juga tafsir-tafsir isyari. Itu dalam ilmu Quran dan tafsir. Ada Ta'wilat Najmiyah, Najmuddin Al-Kubra misalnya. Ada tafsirnya Sahal Tustari misalnya. Itu di bab tafsir begitu. Lalu dikatakan juga sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu memiliki 10 makna batin. Nah, itu hanya penunjukan bahwa makna Quran itu sangat banyak sekali. Kalau Prof. Quraisy itu mengatakan apa? Setiap kali dibaca Quran itu dia akan melahirkan makna baru. Belajar lagi, muncul lagi makna yang lain. Semakin dibaca, semakin dipelajari, itu semakin keluar itu sarinya.
mutiara-mutiaranya itu semakin keluar dia. Ada aja yang sebelumnya belum tersentuh, yang belum terpahami, akan terpahami setelahnya. Makanya yang paling tidak membosankan itu membaca Quran, belajar Quran. Itu nggak ada membosankan itu. Coba, sudah berapa kali kita ini khatam Quran? Ada minimal sebulan sehari, sebulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau paling tidak setahun sekali ada, atau satu kali seumur hidup. Nah itu membuktikan udah berulang kali kita baca, ada enggak rasa bosan di situ? Apalagi kalau kita pahami maknanya. Apalagi ketika mendekati Quran itu dengan ma'rifat. Itu akan menghasilkan mata air yang sangat luar biasa itu. Jika dipahami secara seksama. Coba perhatikan. Quran itu akan memberikan makna sesuai dengan pembacanya. Kalau yang baca Quran itu mufassir, maka akan lahir kitab-kitab tafsir. Kalau yang membaca Quran itu adalah tukang tarannum, tukang-tukang irama, maka akan dibaca Quran itu dengan irama-irama itu. Kalau membaca Quran itu dengan kaligrafi, maka akan lahir lukisan-lukisan kaligrafi yang luar biasa. Itu membaca Quran juga itu. Begitu juga dengan semua orang mendekati Quran, dia akan mendapatkan pengetahuan di situ. Makanya dalam laun tafsir itu ada istilah, jika seseorang memahami, orang fikih memahami Quran, maka lahirlah tafsir, namanya tafsir ahkam atau tafsir fikih. Jika orang filsafat memahami Quran, maka lahirlah tafsir falsafi. Jika orang sufi memahami Quran, maka lahirlah tafsir sufi atau tafsir isyari. Jika orang saintifik memahami Quran, maka lahirlah tafsir ilmi, tafsir saintifik. Nah itu. Jadi Quran itu bisa didekati dengan semua disiplin ilmu, interdisipliner bisa, dan semuanya memberikan makna. Itu menunjukkan bahwa Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Maka setiap sesuatu itu dia memiliki batinnya. Dan itulah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat itu adalah batinnya itu. Yang paling menguntungkan itu. Kenapa? Karena itu adalah asal segala sesuatu. Yang paling bermanfaat itu. Ujungnya apa? Ujungnya kalau dalam bahasa pepatah yang sering kita baca itu, sirih telah kembali ke gagangnya, pinang telah kembali ke tampuknya. Telah kembali itu yang asal. Nah, masih panjang ya. Lanjut? Atau pulang? Baik, kita lanjutkan saja secara maraton. Wa hadhil asma' bi manzilati 12 ainan infajarat min darbi bi'asa Musa alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Ini terkait dengan asma yang 12, itu juga bahagian dari asrar ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka lahirlah atau muncullah dari batu itu 12 mata air. Itu juga bahagian dari isyari yang diperoleh dari ayat ini. Jadi menjadi dia 12 asma. 12 mata air, 12 asma. Itu dia. Wa ilmu zahir kal ma'il matar al-aridi wa ilmu al-batin kal ma'il aini al-asli. Ilmu zahir itu perumpamaannya sama seperti air hujan yang turun ke bumi. Bermanfaat enggak? Berapa lama?
Ada jangka waktunya. Ada. Kalau ilmu batin kalmail ainil asli, seperti mata air. Tidak habis-habisnya. Nah, itu dia. Kalau belajar ilmu batin itu tidak ada habis-habisnya. Kalau ilmu zahir ada batasnya. Itu dia. Wahwal anfa' minal awal. Air mata air itu lebih bermanfaat dari yang pertama. Ini bab analog saja. Ilmu batin itu lebih bermanfaat daripada ilmu zahir. Itu yang ingin dikatakan. Karena ilmu batin itu tidak akan terputus. Kalau ilmu zahir terputus dia. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Itu sama. Ketika Allah menghidupkan bumi yang mati. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah bisa menghidupkan bumi yang mati. Kalau kalbu yang mati hidup dia, itu lebih bermanfaat dia. Maka tugas kita bagaimana menghidupkan kembali bumi yang mati itu. Bumi al-ard qalbi, bumi kalbu yang mati itu mesti dihidupkan. Nah, cara penghidupannya, menghidupkan kalbu yang mati atau bumi hati itu ya dengan asma Allah. Yang dimulai dengan bab talqin yang sering kita sebut itu. Karena dari bumi itu nanti akan mengeluarkan biji. Yang biji itu akan bermanfaat untuk haywaniyat, nafsaniyah. Secara zahir, itu akan manfaatnya untuk sifat-sifat haywaniyah. Lalu yang zahir, yang ilmu batinnya bagaimana? Wa akhraja minal adil anfusiyah habban wa huwa qutil arwahi wa ruhaniyah. Kalau dari ilmu yang batin itu, dia akan melahirkan santapan ruhani. Kalau ilmu zahir itu akan melahirkan santapan nafsiyah. Itulah yang kita sering sebut ada thariqah nafsiyah, ada thariqah ruhiyah. Kalau nafsiyah hubungannya ya dengan ajsad ini, dengan jasad-jasad ini. Tapi kalau ruhiyah masuknya ke dalam. Masuk tuh ke dalam. Nah, semuanya mesti ada latihannya. Maka dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad itu, Man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sabahan zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Ini salah satu rahasia kenapa suluk itu 40 hari. Karena selama 40 hari itulah caranya orang akan berubah karakternya. Itu juga lah kalau kita tarik kembali 40 hari Nabi Musa berkhalwat, 40 hari juga umatnya dikendalikan oleh Dajjal. Itu berubah semua secara totalitas. Nah, kalau kita mau rubah diri selama 40 hari juga, kalau di sini disebutkan apa? 40 subuh. Artinya apa? Sholat jemaah terus. Nah, kalau orang suluk 40 hari itu sholatnya selama 5 waktu sehari semalam sampai 40 hari itu jamaah. Tidak boleh tinggal itu. Nah, itu kenapa para mursyid, para khalifah itu kalau mau sholat jamaah dia cek dulu jamaahnya siapa yang masih belum datang atau masih buang air kecil, buang air besar. Ditungguin dulu. Itu rahasianya itu. Jadi bukan kenapa sering telat. Nah, itu poinnya. Poinnya nunggu yang lain belum selesai. Nah, itu ditungguin dulu sampai 40 hari. Kalau selama 40 hari terus menerus, maka akan nampaklah. Apa yang tampak? Akan tampak mutiara-mutiara dari kolbunya. Kan muncul dia. Maka akan mengalir ke lisannya. Lisannya juga akan mengeluarkan kalam-kalam yang bermanfaat. Oh, enggak seperti biasa. Biasanya kalamnya aneh-aneh loh. Sekarang kok beda. Sadar gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga orang candanya gitu. Lah, biasanya enggak begini, tiba-tiba kok sok jadi ahli penasehat gitu kan. Itu kalau dimulai 40 hari itu. Jadi untuk merubah karakter itu ya dari 40 hari. Nah, itulah kenapa orang-orang guru-guru suluk lama itu kalau orang pertama suluk bagi dia mesti 40 hari.
Kalau nggak 40 hari nggak mau dia. Ada yang saklek begitu. Karena yang dia tuju itu. Karena untuk membangun karakter baru, itu mesti 40 hari. Ikutin saja selama 40 hari. Nggak putus-putus. Itu juga lah rahasianya. Kenapa di ribat itu, kalau ada orang mau talqin, syaratnya mesti ngamalin ya Hayyu ya Qayyum selama 40 hari. 40 hari. Wa amma ribuhu faru'yatu aqsi jamalillahi ta'ala kama qala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa natijahnya? Keuntungannya apa? Apa yang akan diperoleh kalau aktif fuadnya? Yang akan diperoleh dia bisa memandang Allah. Dia bisa memandang Allah. Maka apa yang dipandang oleh fuad itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminannya Allah. Ini mukmin yang mana? Mukmin yang aktif fuadnya. Kalau di bab ini. Kalau fuadnya belum aktif, nih belum masuk kita ke sini. Jangankan fuad, kolbu juga belum aktif misalnya. Atau paling tidak baru mulai hidup lah. Nah, kita belajar di situ. Wal muradu minal mu'min al-awwal qalbul 'abdil mu'min wa minas tsani huwa Allah. Yang dimaksud dengan mukmin yang pertama itu adalah orang mukmin, hamba Allah yang mukmin. Kemudian mukmin yang kedua maksudnya adalah Allah. Itulah yang disebut dengan Allah al-mu'min, al-mu'minu, al-muhaiminu, al-azizul jabbarul mutakabbir. Di al-mu'min itu maknanya Allah. Allah yang namanya al-mu'min. Salah satu nama Allah al-mu'min. Dalilnya apa? Itu di surat Al-Hasyr ayat 23. Maka tempatnya nanti di mana? Fi jannati tsalitsah wa hiya jannatul firdaus. Ini nanti tempatnya adalah di Jannatul Firdaus. Di Jannatul Firdaus itu dikatakan gimana? Salah satu kenikmatan di Jannatul Firdaus bisa memandang Allah setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang itu bisa memandang Allah Subhanahu wa taala fi Jannatil Firdaus. Ya, paling tidak Allah masukkanlah kita kepada Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Maka kata Nabi, jika kamu ingin berdoa kepada Allah minta surga, maka mintalah Jannatul Firdaus. Kalau mau minta surga. Itu kata Allah. Rahasianya apa? Karena di Jannatul Firdaus itu nanti bisa memandang Allah pagi dan petang. Nah, sekarang kita bicara Ruh Qudsi di mana tempatnya? Ruh Qudsi itu tempatnya adalah sir. Setelah fuad yang tadi itu dalamannya lagi ada namanya sir. Nah di sir itu, nah ini yang dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Walaupun dalam ilmu hadisnya ini hadisnya nggak ketemu ya, nggak ada riwayatnya ya Bu ya Yunal ya. Tapi secara makna ini yang harus kita pahami. Kata Allah, manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Artinya apa? Ini kalau kita ikutin, kalau tadi itu hanya memandang Allah ru'yatullah di belakang. Hanya dapat pantulan jamal Allah. Nah, kalau sekarang ini babnya memandang Allah fisir itu, di sirri ana itu. Maka untuk masuk ke sana, itu pintunya adalah ilmunya ilmu hakikat. Ilmunya adalah ilmu hakikat. Itulah yang disebut dengan ilmu tauhid. Ini babnya di sini. Maka di sini mesti memulazamahi asma'ut tauhid. 4 yang terakhir. Apa yang 4 terakhir? 4 terakhir Qayyum, Wahhab, Muhaimin, Basit. Itu 4 terakhir itu. Dari yang 12 tadi itu. Itu juga dibaca dengan lisan sir. Fisir bila nutqi. Tanpa dilafazkan, tanpa diucapkan. Jadi di dalam tadi itu. Nah kan tembusannya mesti lihat itu. Qalbu, fuad, tembus lagi ke dalam. Jadi di sir. Ya semoga Allah bimbinglah kita sampai ke sini. Dan dibimbing juga oleh guru-guru yang bisa membimbing kita zikir di bab ini. Amin ya rabbal alamin.
Itu tidak diucapkan secara lisan. Ini yang dikatakan wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi tidak perlu sebetulnya kita ucapkan dengan lisan gitu. Cukup di dalam sir, dalam qaul, bahkan Allah mengetahui sampai yang ke sir-sir itu. Jadi ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ada zikir lisan, ada zikir qalbu dan seterusnya. Sampai ke dalam. Nah, ujungnya apa? Wala yutalli'u alaihi ghairullah ta'ala. Kalau sampai dalam itu dia tidak dan yang dia kenali hanya Allah saja, tidak yang lain. Jadi kalau sudah masuk bab dalaman itu sudah Allah saja, nggak lain lagi. Kalau udah lewat fuad, nah itu udah, jadi dia sudah sama Allah aja itu. Bahkan dikatakan masuk dalam bab khafi dan bahkan akhfal khafi, itu dikatakan malaikat pun tidak tahu untuk nyatatnya dan setan pun nggak tahu untuk menggodanya. Nah, kira-kira gimana tuh? Selesai kita dengan bab godaan dan selesai kita dengan bab catatan-catatan tentunya. Langsung sama Allah kita. Wa amma ribuhu fa zuhuru tiflil ma'ani wa masyahadatu wa ma'ayanatuhu. Maka natijahnya, hasilnya, keuntungannya nyatalah tiflul ma'ani itu. Tiflul ma'ani apa? Insanul hakiki, itu yang kita sebut itu. Kenal dia dengan tiflul ma'ani, bisa dia memandang tiflul ma'aninya, bisa dia ajak komunikasi. Wa nazru ila wajhillah jalalan wa jamalan bi'aini sir. Lalu dia bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang jalaliyah Allah, memandang jamaliyah Allah dengan ain sir. Nah, itu ujungnya itu bisa memandang. Syarat memandang Allah itu mesti aktif sir. Mesti aktif sir. Kalau sir aktif, maka dia bisa melihat tiflul ma'ani, dirinya yang sebenar diri, maka dengan dirinya yang sebenar diri itulah nanti dia bisa memandang Allah. Jadi nggak dengan ini. Yang hembusan dulu dihembuskan itu, dengan itulah nanti memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Ketika itu berseri-seri dan dia ingin memandang Tuhannya. Di akhirat nanti itu. Bagaimana caranya? Bila kaifin wala kaifiyatin wala tashbihin. Tidak ada caranya. Jangan dipikirkan nanti gimana ya cara memandang Allah itu. Gini. Enggak. Nabi ketemu Allah gimana dulu? Dalam hadis Isra Mi'raj. Nabi ketika sampai di Arash, bagaimana cara Nabi memandang? Apa begini? Enggak. Nabi nyampe di Arash itu sujud. Sujud. Bila kaif ya. Memandang Allah itu bila kaifin wala kaifiyatin, dan tidak ada penyerupaan. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu kenapa mesti ada tauhid landasannya. Karena kalau masih ada kaif, masih ada kaifiyat, masih ada tashbih, no. Apalagi kalau orang nanya, Tuhan di mana? Di langit. Udah kacau sudah itu. Pertanyaannya aja udah salah. Pertanyaannya udah salah, apalagi jawabannya. Lalu mulailah orang mikir, kalau nggak dikatakan Allah di langit, berarti Allah di mana? Allah di mana-mana. Pertanyaannya udah salah. Kalau pertanyaan udah salah, jawabannya nggak perlu dijawab. Udah salah tuh pertanyaan. Memunculkan tasbih itu namanya.
Falamma balagha al-insan ila maqsudihi intasarat al-uqul wa tahayyarat al-qulub wa kallat al-alsun wa lam yastati ay yakhbiru an dhalika lianna Allah ta'ala munazzahun 'anil mithal. Fa idza balagha mithalul akhbar ila al-ulama'i fayanbaghi lahum ay yafhamu maqamatil qulub wa yarghabu haqa'iqaha wa yatawajjahu ila a'la al-'iliyyin. Jadi kalau orang sudah sampai kepada maksudnya apa? Itu yang dikalam-kalamkan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, sampai dia kepada maksudnya. Siapa maksudnya? Allah. Kalau dia sampai kepada maksudnya Allah, itu akalnya tidak berfungsi, kalbunya tidak berfungsi, lisannya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dalam bahasa kitanya nggak bisa diceritain, nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dikatakan. Nafi kalam, nggak bisa digambarkan, nggak bisa. Jadi kalau ada orang katanya ketemu Allah lalu bisa cerita gambarin, oh belum itu, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Kalau ada misalnya, karena dikatakan apa? Dan tidak bisa diinformasikan, dikabarkan, karena Allah Maha Suci dari itu semua. Allah Maha Suci dari itu semua. Apabila sampai misalnya informasi kepada para ulama, maka sepantasnya atau semestinya mereka itu memahami makomat kolbu. Dan dia pasti ingin untuk masuk kepada bab hakikatnya. Kalau ada sampai informasi, ini kan sudah bagian sampai informasi ke kita ini semua, maka pasti ada keinginan untuk sampai menyelami bab hakikatnya, lalu mengarahkan pandangan semuanya kepada a'lal iliyyin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bermujahadah supaya bisa sampai kepada maqam ilmillah itu. Supaya sampai dia kepada bahwa kalau selama ini ilmu itu dicari kita yang belajar bla bla blanya, sampai kepada ujung Allah yang ngasihkan ilmunya ke kita. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi bukan ilmu laduni yang seperti yang diobral-abrik yang diobral oleh orang di YouTube, itu enggak gitu. Allah yang langsung ngasih. Wa huwa ma'rifatul dzat al-ahadiyah, yang ujungnya sampai kepada bagaimana kita bisa mengenal zat Allah yang ahadiyah itu. Tentu catatannya yang paling penting, kalau kita sudah tahu ilmu ini, tidak boleh kita berpaling darinya, tidak boleh ingkar dari ini. Kalau tidak paham, diam saja. Jangan ingkar. Itu catatan akhirnya begitu. Jangan ingkar kepada apa yang telah disebutkan. Kalau belum ngerti, bilang saja belum ngerti. Tapi jangan diingkari. Kadang-kala orang kan begini, apa yang belum dia ketahui, dia sebut tidak ada. Dia mengukur dengan dirinya. Sehingga kalau dia belum alami, orang sudah alami, dia bilang orang itu halu. Semuanya standarnya dirinya. Nah, itulah yang mesti kita pahami bersama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat-tempatnya sudah kita tahu semua. Nah, tinggal bagaimana mencari guru yang bisa ngaktifin itu. Dan semuanya mesti bertahap. Tahapnya ada. Mulai dari tahapan ruh jasmani, kemudian nanti kalau sudah masanya dia naik kepada ruh ruhani, kalau sudah masanya nanti naik dia kepada ruh sultani, lalu nanti naik dia kepada ruh al-qudsi. Semoga kita semua Allah bimbing sampai ke hadratnya, dan Allah izinkan kita bertemu dengan kekasihnya yang bisa membimbing untuk sampai kepada jalannya. Amin ya rabbal
alamin. Wa sallallahu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da Iman, selawat dulu da Iman. Ini geser depan. Kita selawat dulu. Hah? Catat dulu rumah. Oh iya, beda. Qayyum, Wahab, Muhaimin, Basit. Qayyum, Wahab, Muhaimin, Basit. Selawat engkau tuh deh, Iman. Yang kerekam tuh. Muhaimin, Basit. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah وصحبه الأخيار جئنا يا ياسين نرجو عفوكم كل عبد يشتكي من ذنبه عار على سلطان الحمى أن يضام المستجيرون به ها هو النور تجلى فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو كنز هو قدس فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو كأس هو أنس فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو حب هو قطب فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو بدر هو زهر فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو حور هو در فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو سر وسرور فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو نور وحبور فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو فتح هو نفح فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو ورد هو ورد فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو راح هو روح فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو هو أب فاشهدوا
ما جمال الكون إلا أحمد هو جمع الجمع جمعا فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد هو فاشهدوا ما جمال الكون إلا أحمد جئنا يا ياسين نرجو عفوكم كل عبد يشتكي من ذنبه عار على السلطان الحباد أي ضام المستجيرون به أي ضام المستجيرون به اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله